Kembali lagi dengan kami di Talk School. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, sekarang sudah masuk di tahapan pertama atau tahap awal dalam penerimaan siswa baru atau murid baru di SMK Negeri 1 Selayar tahun pelajaran 2025-2026. Harapan kami tentunya akan banyak lagi murid-murid yang mendaftar di SMK Negeri 1 Selayar. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita di sekolah di SMK itu berbeda ya dengan kalau kita sekolah di sekolah menengah atas pada umumnya. Karena kalau kita di sekolah menengah kejuruan, maka yang kita pelajari atau yang ilmu yang akan kita dapatkan adalah ilmu pengetahuan tentang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Ya, sehingga diharapkan setelah nonton podcast ini, diharapkan bahwa calon murid baru nanti tahu atau bisa melabuhkan hatinya di mana nih kira-kira mau ke jurusan mana ini ya. Karena di SMK itu ada 5 jurusan ya. Ibu Lida, jurusan apa saja? Yang pertama itu ada ULP, yang dulu UPW, ya. Sekarang jadi ULP, Usaha Layanan Pariwisata. Terus yang kedua ada TKJ, iya, yang Teknik Komputer dan Jaringan, tapi sekarang sudah jadi TJKT. Ketiga itu ada MPLB ya, iya. Yang awalnya OTKP, jadinya sekarang MPLB. Terus yang keempat akuntansi, AKL, akuntansi dan keuangan lembaga, betul. Dan DKV, ya, DKV desain komunikasi visual, iya. Kemudian kalau kita di SMK, Ibu Rida, ada tagline-nya katanya SMK bisa, kemudian siap kerja. Betul. Iya, maksudnya siap kerja di sini bagaimana, Ibu Rida? Jadi siap kerja di sini ketika nantinya anak-anak sekalian atau murid-murid lulus bisa masuk di dunia industri, dunia usaha, dunia pemerintahan, bahkan bisa membuat peluang usaha sendiri. Nah, seperti dengan tamu kita yang akan kita undang kali ini, yaitu salah satu alumni dari jurusan di Teknik Komputer dan Jaringan pada masanya. Jadi dulu namanya TKJ, kemudian sekarang berubah menjadi TJKT, kepanjangannya Teknologi Jaringan Komputer dan Telekomunikasi ya. Jadi kakak yang akan kita undang sebentar ini adalah alumni dari TJKT ya. Langsung saja ya dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Fajrin. Silakan Kak Fajrin. Ya, selamat datang Kak Fajri. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami ya di sela-sela kesibukannya. Kalau Kak Fajri ini sibuk mulai dari hari Sabtu, Kak Fajri ya? Sabtu sampai Minggu. Iya. Itu paling padat. Jadi kita syuting ini di hari weekdays ya, karena Kak Fajri itu sibuknya di weekend ya. Nah, sebelum lanjut lagi, jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi Kak Fajrin ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Linda bahwasanya salah satu alumni dari TKJ atau yang sekarang berubah nama jadi TJKT. Tapi ada tapinya. Sekarang Kak Fajrin sudah menggeluti dunia pariwisata ya. Nah, jadi kita mau tanya ini, kenapa sih bisa pindah ke haluan ke pariwisata? Apa bisa ya orang TKJ sekarang menggeluti dunia pariwisata, atau mungkin saja dia di pariwisata tapi tetap ilmu kemarin yang dipakai ya. Ilmu yang didapatkan pada saat di TKJ. Ya, sekarang Kak Fajrin perkenalan diri dulu dari nama, kemudian alumni jurusan apa, lalu kegiatannya sekarang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nur Ali Fajrin, Eskom. Jadi saya ini alumni SMK Negeri 1 Benteng tahun 2012, jurusannya TKJ. Iya. Ya. Jadi setelah itu saya lanjut selesai dari sini ya, saya menempuh tetap jurusan saya yang saya lanjutkan di Kota Palu ya. Jadi saya ambil juga jurusan Teknik Informatika. Jadi saya selesai di sana. Jadi titel saya itu Eskom. Ya, berbeda dengan apa yang saya geluti hari ini. Ya, betul. Ya, seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau kita simak tadi kata Kak Fajrin, dia sudah TKJ, lanjut lagi ternyata Eskom, lulusan dan beralih ke dunia pariwisata. Nah, ketika beralih ke dunia pariwisata, apakah ilmu-ilmu yang dahulunya
pas TKJ maupun jurusan pada saat kuliah masih dipergunakan tidak? Sebelum saya berbisnis di dunia pariwisata, hal-hal yang pertama saya lakukan itu melakukan kegiatan alur flowchart untuk bisnis saya. Jadi itu kan saya dapatkan di dunia informatika dulu. Sebelumnya itu saya juga sementara membuat prototipe sekarang ya. Jadi saya juga mau merancang suatu website. Jadi website itu untuk memudahkan tamu-tamu saya yang datang ke Selayar untuk berwisata. Jadi website itu rancangannya itu yang saya pelajari itu ya dari mulai saya sekolah di SMK ini. Jadi saya pelajari dulu tentang dasar-dasar HTML yang pernah saya pelajari di sini. Ya seperti itu Kak. Halal. Sekarang sudah menggeluti dunia pariwisata, ilmu yang didapatkan dulu di TKJ tidak usang ya, tapi tetap terpakai sampai sekarang. Kalau boleh tahu waktu sekolah ini apa mata pelajaran apa yang masih terpakai sampai sekarang? Dasar-dasar HTML itu yang pernah saya ingat ya. Itu yang paling ini ya, yang paling yang pernah ya saya akan pakai sampai sekarang. Terus apa namanya lagi nih? Jaringan dasar. Apa ya? Komputer dan jaringan dasar. Oh, komputer dan jaringan dasar itu masih aman, masih saya pakai sampai sekarang. Materi-materi atau mata pelajaran yang masih digunakan oleh Kak Fajrin, di mana itu membantu juga Kak Fajrin di dunia pariwisata untuk memperkenalkan wisata yang ada di Selayar dengan cara membuat website. Nah, website itu sendiri kan dari HTML, PHP, dan aplikasi lainnya ya, dan itu bergelut di dunia TKJ maupun sistem komputer. Oke. Sekarang kan tadi Kak Fajrin sudah beberapa menyampaikan ya bagaimana di TKJ dan juga bagaimana mata pelajaran yang digemari, yang masih diingat dan sampai masih sekarang yang masih digunakan. Mungkin bisa kita kasih beberapa pertanyaannya. Ya, kita akan mereview bagaimana Kakak Fajrin ini waktu masih sekolah dulu. Dia ini siswa yang bandel kah seperti kalian atau kalau itu saya bisa jamin tidak. Kebetulan Kak Fajrin ini satu angkatan dengan saya. Iya. Atau Kak Fajrin dulu kan ketua OSIS ya? Betul sekali. Ya, jadi OSIS. Jadi Kak Fajrin ini termasuk murid yang rajin sekali, agak rajin atau malas. Iya. Berada di tingkatan yang mana? Yang sedang atau yang atas? Saya rajin sekali, tapi secara akademik ya sedang-sedang saja. Ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu insight untuk adik-adik calon murid baru bahwa kalau kita mau bekerja keras saat kita sekolah, maka suatu saat kita akan mendapatkan buah dari itu. Jadi apa yang kita capek-capek mengantuk di kelas, kemudian membuang waktu kita untuk bersenang-senang bersama teman di luar, datang ke sekolah, belajar meskipun membosankan ya. Jadi berada di kelas itu memang membosankan dan bikin ngantuk ya. Tetapi bisa kita lihat hasilnya seperti mereka berdua ini Bisa disampaikan guru saya. Saya sebagai guru mereka bangga bahwa saya sekarang sudah bisa saya sekarang berada di bersama mereka. Masya Allah ya, kalau yang dulu mereka masih unyu-unyu kita ajar ya, sekarang mereka sudah sebesar ini ya. Sekarang tiba-tiba gurunya yang hostnya berubah menjadi tamu juga ya. Kita masuk ke review. Kita akan review ini bagaimana seberapa berkesan sih masa sekolahnya ini Kak Fajrin. Coba Ibu Saya mau cerita. Saya mau cerita karena sekolah atau kampus di Bone ini. Saya termasuk orang yang pertama juga pindah dari sini dari kampus yang jadi pertama kita. Dulu sekolah kita di Kartini, sekarang kami pindah ke Bonea City. Iya, jadi itu awal-awal ya. 2011, 2012 itu 2010 ya salah ya. 2010 kami pindah dari Kartini ke sini. Jadi saya terkesan sekali hal-hal yang pertama kami pindah di Bonea ini. Jadi dari
apa ya, suasananya yang berbeda dari sekolah yang lama. Terus dari sekolah yang kecil, minimalisnya, kantin kiri. Iya. Ya di sini lumayan luas, jadi lokasinya lumayan luas. Jadi ya pertemanan juga kita di sini. Ya kalau di sana pindah kelas ya beda jurusan. Ini kan jurusan yang sebelah ini jauh sekali kan, jurusan ini jauh di depan. Jadi ya seperti itu. Tapi hal yang saya ingat karena saya di sini dulu kota OSIS 2010. Nah, 2010 saya ingat 2010 karena 2009 itu saya paskibraka dari jadi paskib juga ya Kak Fajrin ini juga dulu paskib luar biasa ya. 2010 saya kota OSIS di sini, kita pengkaderan di sini pertama kalinya. Oh di Bonea ini? Iya di Bonea ini. Ini pertama kali pengkaderan OSIS di sini. Nah itu berkesan sekali ya, kita bermalam di sini, kita belum tahu katanya kemarin itu masih menyeramkan katanya. Iya, seram sekali sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, jadi saya ingat sekali di kampus pertama karena di Bonea ini kita pertama kali pengkaderan. Jadi ya semua yang kami handle dari OSIS, ya saya ingat sekali pertama kali kita belajar baris berbaris di sini. Pertama kali ya semuanya itu kami yang memulai di sini. Dulu masih tandus ya. Ya tandus. Ya belum ada pohon karena penanaman belum ada. Iya betul. Baru kelasnya cuma ini yang panjang ini ke belakang, belum ada ini semua. Jadi Kak Fajrin adalah siswa pertama yang menempati sekolah baru ini ya, dari sekolah kita yang di Kartini luar biasa sempit sampai di sini luar biasa luas ya. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Ya seperti itu, saya ingat sekali ya. Jadi setiap pengkaderan itu karena vibes-nya itu berbeda ya dengan sekolah lama, jadi konsepnya juga pasti akan ada kemasan yang berbeda. Jangan-jangan Ibu Rida yang termasuk yang dikader ya waktu itu? Kayaknya waktu itu saya juga masuk DOSIS. Karena di sini pertama kali ya mengkader. Berarti satu angkatan di OSIS atau Ibu Rida yang dikader? Ibu Rida yang dikader. Saya di atasnya. Ya, seangkatan sama Shirley. Iya, jadi ya, aduh, masya Allah ya, betul-betul masa remaja itu adalah masa yang paling indah ya. Tidak untuk diulang lagi. Iya. Ya, terus apa lagi cerita indahnya dari ini? Ya, banyak guru-guru saya yang membuat saya bisa berhasil sampai sekarang. Jadi banyak motivasi juga saya dapat karena dulu itu yang pertama jadi kepala sekolah ya pas saya masuk itu namanya Pak Lukman. Iya, Pak Lukman. Jadi Pak Lukman itu banyak berkesan, termasuk juga Ibu Haji Supar. Jadi semua mereka yang memberi masukan, saran-saran atau semangat-semangat untuk belajarnya dan sampai saat ini. Jadi sampai saat ini kalau saya berjumpa sama beliau pasti masih ada wejangan-wejangan yang dikasih sampai pembelajaran hidup dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita di sekolah itu kadang ada siswa yang sering mengatakan, aduh ibu kita terus yang disuruh. Kenapa kira-kira seperti itu ya? Karena kamu kesayangan. Ya seperti mungkin sekarang Kak Fajrin dia cerita bahwa berkesan dengan Ibu Supar dan Pak Lukman ya. Jadi saya bisa menangkap bahwa mungkin Kak Fajrin ini dulu adalah kesayangannya Ibu Pak Kepala Sekolah yang dulu ya Pak Lukman. Dan untuk pesan untuk adik-adik semua, kalau kalian menjadi kesayangan, harusnya itu yang harus disyukuri ya, karena dekat dengan guru, kemudian sering dipanggil namanya oleh guru, berarti bisa saja membawa keberkahan untuk kalian ya, bahwa saya ini disayang sama guru karena saya selalu diingat. Seperti itu Kak Fajri deh. Ya betul. Iya, jadi saya ingat sekali Kak Fajri dulu ini adalah yang selalu apa-apa Fajri. Iya. Jadi semua rata-rata banyak kenangan dari semua guru sih sebenarnya. Kalau dari kantornya ada Pak Bojong, ya terus kalau di jurusannya itu yang berkesan Pak Chandra karena dia sebagai ketua jurusan. Ketua jurusan. Jadi ya dulu ada juga Pak Kamal. Jadi dua guru itu cara mendidiknya berbeda, tapi saya hari ini baru berpikir wah ini sudah sebenarnya hasil didikan mereka ya. Iya. Saya juga merasa bahwa saya bisa mengajar seperti sekarang ini ya hasil didikan mereka, karena mereka
senior yang luar biasa mengayomi ya. Ya. Atau saya mau tes dulu nih, kan tadi sebut Pak Chandra ya. Pak Chandra. Nama mata pelajarannya Pak Chandra apa? Atau diajar apa sama Pak Chandra di mata pelajaran dikasih? Ya, saya lupa nama mata pelajarannya. Ya. Cuma yang kami pelajari di Pak Chandra itu cara menginstal komputer. Ya. Nah, jadi di jurusan TJKD kalian akan belajar menginstal komputer ya. Merakit komputer juga. Ya, merakit komputer guys. Lalu ya itu saya ingat sekali ya. Mesti cara ujiannya dulu, cara ujian akhirnya masih saya ingat. Iya. Itu juga yang selalu berkesan ya untuk ujian akhir ya. Ya, ujian akhir. Karena hanya anak SMK yang ada ujian akhirnya ya. Namanya kalau sekarang namanya UKK, uji kompetensi keahlian. Nah, jadi di uji kompetensi keahlian itu diuji semua mata pelajaran yang dipelajari dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Oke. Kalau Pak Kamal diajar apa sama Pak Kamal? Saya lupa. Tapi karena berkesannya Pak Kamal karena kelas code salah satu kelas yang sangat ikan. Iya, karena kebandelannya teman-teman saya. Iya, jadi Pak Kamal itu selalu leading sektor di situ untuk mendidik kami ya. Jadi teman saya dihukum, ya itu hasil dari Pak Kamal semua yang mendidik kami ya. Iya, Itu tapi karena itu didikan yang keras itu yang bikin kita jadi semakin kuat ya. Semakin kuat. Ya. Iya. Mental kita itu bagus untuk hal itu. Iya. Itulah perbedaan pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang, Ibu Rida ya. Ya, karena dulu kalau guru bentak kita tidak balas dengan kekerasan hati, kita malah melunakkan hati kita untuk menerima itu. Betul. Ya, jadi perbedaannya sekarang ya. Ya, begitulah. Ya begitulah. Mungkin karena perbedaan zaman juga barangkali ya. Tapi dulu juga kita merasa pasti, wah kenapa begini? Tapi setelah kita selesai dan menjalani hidup, ya kita baru tahu, oh itu sudah maksudnya. Hidup harus seperti itu supaya kita teruji mental kita untuk menjalani hidup yang sesungguhnya. Iya, karena hidup yang sesungguhnya adalah setelah keluar dari bangku sekolah ya. Dan hidup itu memang tidak seindah zaman sekolah ya. Makanya guru-guru selalu kuat. Bagaimana supaya jadi orang yang kuat ya, supaya kalian saat keluar nanti ya bisa seperti Kak Fajrin ini sudah bisa membuka atau membuat lapangan pekerjaan ya yang namanya apa? Selayar traveling ya. Jadi Selayar traveling itu adalah ini ownernya ya, dibuat sama ownernya silakan. Jadi Selayar traveling dibuat oleh Kak Fajrin ya dengan tujuan untuk travel biro wisata. Jadi kita itu berjalan salah satunya mempromosikan Selayar juga, terus memperkenalkan Selayar destinasinya apa saja, terus tapi sebenarnya intinya itu kami itu mau menumbuhkan ekonomi Selayar sebenarnya. Jadi dari travel wisata kita bisa membantu UMKM, usaha-usaha lain, karena dari wisata itu pasar hidup, tempat makanan hidup, hotel hidup, kapal-kapal nelayan yang bisa dipakai untuk berwisata itu ikut juga imbasnya. Jadi semua elemen yang masuk dalam sektor wisata itu semua mendapatkan rezekinya seperti itu. Jadi sepertinya ini dunia yang akan semakin berkembang ke depan ya, dunia pariwisata. Tapi meskipun Kakak Fajrin tadi banyak cerita tentang pariwisata ya Ibu Rida ya, tapi dia kesini sebagai ambasadornya TKJ ya. Jadi jangan salah fokus ya, meskipun sekarang sudah menggeluti dunia pariwisata, tetapi yang digunakan untuk memajukan itu adalah ilmu dari TKJ-nya Kak Fajrin sendiri. Coba Kakak Rida, Ibu Rida, sekarang kita akan memberikan apa? Beberapa pertanyaan di mana kita akan menguji seberapa berkesannya SMK terhadap Kak Fajrin. Jadi mungkin pertanyaan pertama, siapa nama wali kelas Kak Fajrin? Entah itu kelas 1, 2 atau 3, atau mungkin kelas 1 sampai kelas 3 itu sama wali kelasnya. Saya ingat sekali namanya Ibu Hidar. Itu bahasa Inggris saya. Iya, ya. Tapi jujur ya, saya berkesannya apa ya, itu ya sampai hari ini saya ingat terus dia, dan saya menyesal kalau tidak belajar baik-baik di mata pelajarannya. Iya. Karena jujur ya, karena itu berimbas kepada pekerjaan saya hari ini. Misalnya bahasa Inggris saya itu bagus banget. Ya. Saya itu
tamu-tamu saya pasti sudah sampai mancanegara. Di akhirnya saya merasa minder karena merasa tidak belajar bagus memang. Ya saya tahu diri ya hari itu karena kita memang ya belajarnya tidak bandel-bandel di bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris, dan berkesan karena kami juga pernah membuat kesalahan satu kelas. Apa kesalahannya kira-kira ya? Sampai ibu tidak masuk dan menangis. Itu saya ingat sekali. Ya akhirnya kami satu kelas pergi minta maaf dan bisa masuk ulang. Ingat itu. Iya, seperti itulah kesannya yang berkesan di balik kelas saya itu. Karena tadi sempat dibahas tentang bahasa Inggris. Saya ingin bertanya, jadi tamu-tamu yang datang ini masih WNI atau ada sudah yang WNA? Sekitar 10% ada WNA. Jadi, tapi secara tidak langsung bukan saya yang sektor guide-nya. Saya akan memanggil teman saya yang jadi ada harus jadi ada tim memang yang handle, tapi maksudnya di kantor atas nama saya traveling, tapi untuk yang menghandle-nya teman-teman yang berkompeten yang di bidang itu tambah lagi itu peluang usaha yang lain-lainnya. Iya, untuk jurusan pariwisata atau jurusan lain juga bisa kalau kalian belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar ya. Jadi kuncinya pokoknya kalau sudah mau susah-susah belajar, pasti akan jadi nanti. Seperti Kak Fajrin, Ibu Rida ya. Jadi ini semoga kayaknya kita baru berapa menit cerita ini sudah banyak sekali insight yang bisa kalian dapatkan. Jangan dulu deh untuk penonton, untuk operator-operator kita ya. Kayak sekarang ini yang berada di balik layar ya. Semoga ya. Bisa belajar dari kisah-kisahnya kami. Iya, lanjut Ibu Rida. Jadi tadi kan sudah kita dapatkan bahwasanya Ibu Rida ada wali kelas Kak Fajrin. Terus sekarang kita beralih ke mata pelajaran. Apakah memang tetap bahasa Inggris atau mungkin ada mata pelajaran favorit, dan kenapa sampai mata pelajaran itu menjadi favorit? Iya. Saya suka masuk di pelajarannya Ibu Rosna. Hei, Masya Allah. Kayaknya ke KPI ya? Ya, ke KPI itu dulu namanya keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Saya lupa mata pelajarannya, tapi saya suka masuk di pelajaran itu sebenarnya. Kenapa? Kan tadi ada pertanyaannya kenapa? Jadi Ibu Rosna guru di TKJ ya, guys? Iya, Ibu Rosna guru di TKJ. Mungkin salah satunya Rama. Iya. Langsung diajar dan senang. Jadi ibu gurunya lembut banget. Makasih ya. Iya. Ya itu masih berkesan. Tidak, ya kami di kelas juga happy sama siswa juga. Ya dia orangnya baik. Iya. Ya. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk di masa-masa SMA ini memang krusial. Siapa nama pacar saat sekolah? Betul, saya juga apa kira-kira? Penasaran ya? Penasaran karena selama sekolah ke Fajri, saya juga tidak pernah dengar. Jadi mungkin saya yang ketahui informasi. Jadi di sini saya mau tahu. Kita monyet dulu siapa? Siapa kira-kira? Oh ya, sekitar informasi Kak Fajrin belum nikah ya. Kak Fajrin masih single ya. Jadi tidak apa-apa sekarang kita bahas tentang mantannya karena belum menikah. Toh? Ya. Ya, pacar jadi tidak ada. Tapi yang dekat banyak. Saya juga pikir yang banyak ya. Yang dekat banyak, yang jadi. Jadi, saya pernah dengar itu kan ada yang sampai klik jadi ini namanya. Iya. Karena Kak Fajrin termasuk orang yang humble ya. Yang mengayomi adiknya. Ya, jadi yang dekat banyak. Jadi pantas jadi ketua OSIS. Pantas jadi ketua OSIS karena humble. Iya. Dengan semua tingkatan. Ya, jadi saya itu kenal semua. Jadi waktu saya kelas 1, saya kenal ke atas saya. Ya. Jadi kelas 2 di atas saya, kelas 3 di atas saya kenal semua. Setelah kelas 2 saya kenal di bawahnya dan di atasnya. Setelah kelas 3 saya kenal semuanya di bawah saya. Ya, jadi ya kenapa? Ya seperti yang saya pikirkan hari ini. Saya kenal hari ini, dia akan bermanfaat 10 tahun ke depan. Iya, betul. Dan sekarang alhasil dari semua junior saya, teman-teman saya mendatangkan relasi yang bagus. Menurut saya, contoh ya, hari ini yang saya dampak dari pertemanan saya waktu sekolah. Wah, teman-teman saya itu sudah ajak yang mungkin dia sudah tinggal di Makassar, ada yang tinggal di Kendari, ada yang tinggal ini. Wah, dia ajak temannya untuk trip di Selayar. Jadi itu dampak relasi yang saya dapatkan waktu saya sekolah. Karena luar biasa menurut saya karena satu angkatan itu kita ratusan orang ya. Ya kali berapa orang yang di bawah saya. Jadi akhirnya ketemu di jalan atau ketemu di luar atau ketemu di daerah lain, ya itu sudah kita akan bercerita tentang apa yang kita aktivitas hari ini. Akhirnya setelah aktivitas itu disampaikan,
ada peluang untuk bercerita tentang bisnisnya itu, ya kita ajak. Ya siapa tahu ada temannya mau ke Selayar, akhirnya bisa dihubungi. Ya seperti itulah relasi yang saya bangun dulu. Kan jadi orang introvert ya. Ya. Introvert boleh, tapi jangan tidak bergaul ya. Kalau jadi karena masa sekolah ini adalah masa untuk membangun networking ya. Karena kalau teman kita banyak teman banyak rezeki. Banyak rezeki. Dan itu sudah saya buktikan. Iya. Betul sekali. Betul banyak yang sudah dibuktikan oleh Kak Fajrin ini ya. Jadi diharapkan bahwa banyak menonton podcastnya, banyak juga yang mendaftar di SMK 1 di jurusan TJKT sekarang ya. TJKT sekarang ya. Iya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mata pelajaran yang paling membosankan dan kenapa? Ini tanpa hard feeling ya, tidak pakai hard feeling. Ini maksudnya membosankan karena saya tidak suka belajar ini karena itu adalah hal yang manusiawi ya. Kalau kita Oke. Misalnya tidak suka bahasa Inggris karena susahnya belajar bahasa Inggris. Saya dulu itu tidak suka matematika. Iya. Aduh. Kayaknya musuh semua siswa ya. Iya betul. Kayak di pikiran lain dihitung, lain dipraktekkan nanti. Iya. Iya maksudnya saya ingat ibu gurunya. Ibu siapa yang diajari belajar siang atau Ibu Lilis? Ibu Lilis. Jadi kalau gurunya super humble seperti Pak Fajrin. Iya. Cuma saya yang materi. Bukan gurunya yang tidak sehingga, tapi pelajarannya yang mungkin tidak ini. Iya. Karena setiap orang punya minat yang berbeda ya. Jadi kalau kita minat misalnya di bahasa Inggris, saya tidak bisa matematika. Kayak saya juga rendah sekali di matematika ya. Jadi kalau bisa misalnya di matematika, kurang di bahasa Inggris atau di mata pelajaran lain ya. Nah, ini kan matematika. Kebetulan saya juga kan agak kurang di matematika. Tapi pada saat kita matematika ya. Daripada guru dan siswa sama jurusan. Kenapa di informatika itu kan paling banyak matematika? Iya, paling banyak matematikanya. Tetap ke matematika. Betul sekali. Iya, jadi karena kita bertiga ini orang IT ya, jadi kita pernah mata pelajarannya sama. Saya juga dulu waktu kuliah dibuat stres sama karena logika berjalan, sedangkan matematika mah logika, jadi kalkulus. Ternyata dari matematika, ternyata kita dihadapkan dengan matematika lebih kompleks. Iya. Ya, seperti kalau tadi dibahas sama Kak Fajrin untuk buat flowchart itu, penyebutannya gampang, tapi pembuatannya luar biasa ya, effortnya. Itu yang membutuhkan logika yang memang. Iya. Ya. Luar biasa. Selanjutnya. Ini tadi perasaan sudah deh guru yang paling berkesan. Ibu siapa tadi? Bidar ya? Iya, sebagai wali kelasnya juga. Wali kelas, ya. Kemudian ini nih, siapa tahu dilupa ini ya. Nama sahabat saat sekolah. Yang paling dekat kan humble, berarti banyak temannya ya. Tapi ini yang paling dekat, yang sudah tahu suka dukanya saya itu adalah ini. Teman sebangku saya kita itu sebangku dari SMP. Oh ya, Masya Allah. Dan tidak memiliki niat yang sama untuk mendaftar di TKJ. Iya. Oke, baik. Jadi niatnya sebenarnya daftar di mana? Saya niatnya daftar di TKJ, cuma dia yang tidak. Iya. Saya ajaklah dia. Daftar sama-sama. Lulusnya di TKJ 2. Ya maksudnya satu kelas. Ya sudah, kita satu bangku lagi. Namanya Muhammad Akmal Hidayat. Ya, sekarang dia kerja di Pontianak. Masya Allah. Apa? Di bidang apa? Di elektro jaringan. Saya lupa apa nama. Karena kita kan juga gak masuk ya di elektro. Karena saya kemarin juga dinaungi dengan teknik tapi elektro. Ya, dan dia sekarang juga sudah magister elektro. Iya. Jadi itu di-spill lagi nih, alumninya TKJ di-spill lagi sama Kak Fajrin bahwa sudah banyak alumni TKJ yang berhasil. Jadi ayo sekolah di SMK 1 jurusan TKJ. TJKT sekarang namanya. Iya, selanjutnya momen yang paling berkesan saat sekolah dan ceritakan tentang momen itu. Mungkin ada momen lain selain momen yang tadi dihukum sama Ibu Hidar. Apa kira-kira? Momennya itu karena saya di OSIS ya. Jadi lebih banyak momen-momen saya di lingkaran OSIS ya. Jadi saat kita pengkaderan, saat kita nginap di sekolah, terus renungan suci. Ya itu semua. Sekarang tidak ada lagi renungan suci ya?
Apa ya? Sudah tidak ada ya? Nah, itu masih saya ingat karena kita menangis. Padahal itu yang paling ini yang paling baru air mata ingat semua. Iya. Tiba-tiba langsung ingat orang tua. Ya, itu saya ingat sekali. Jadi itu yang saya terapkan waktu saya kuliah. Jadi hal-hal yang saya dapatkan di organisasi di SMK ini, itu akhirnya saya waktu saya membuat himpunan, karena saya angkatan pertama di himpunan di teknik informatika Tadulako. Jadi akhirnya kami membuat himpunan pertama kalinya dan saya yang inisiasi semuanya. Dari hasil belajar saya waktu saya jadi ketua OSIS. Iya. Ya, seperti jadi itu. kalau sekolah nanti jangan takut untuk berorganisasi ya, karena banyak hal yang bisa didapatkan dari organisasi tersebut. Seperti Kak Fajrin ini ya. Tadi saya ulang lagi nih, banyak sekali insight yang kita dapat dari Kak Fajrin ya. Masya Allah. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya? Mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa itu? Lokasi atau ruangan yang paling berkesan. Kak Fajrin lulusnya di mana? Di SMK di Bonea atau di Bonea? Di sini, karena di Bonea. kami juga pulang PK langsung ke sini. Sudah tinggal kayak di Bonea. Ya, terus lokasi dan ruangan yang mana yang paling berkesan di sekolah? Dia berkesan menurut saya pasti di Kartini ya. Dulu kan? Iya, kan saya lebih lama di sana daripada di sini. Iya. Nanti mau selesai baru pindah di sini. Iya. Jadi kalau mau berkesan itu ruangan yang di Kartini. Yang mana? Ruangan yang mana? Ruangan yang banyak jualannya. Ya, ruangan yang sebelah utara, paling sebelum kelasnya yang kecil yang UPW dulu. Yang itu kelasku dulu. Oh, dekat WC ya? Yang sebelum belok ke WC. Kelihatan kantor polisi. Oh, nah, yang sebelum belok ke WC. Iya. Belok ke WC. Oh, berarti yang kelihatan dengan perpustakaan ya? Pas berhadapan. Iya, pas berhadapan perpus. Iya. Perpustakaan belakang maksudnya? Iya, karena kan di ujung sebelum lorong. Iya. Oh, iya. Jadi ke WC di sini dulu memang TKJ 2. Karena kan berurut dari depan. Iya. TKJ 1 sampai 2. Iya, betul. Berurut dari depan. Dari depan ya. Kelas 1 dan 3 kan sama. 2 yang beda. Kalau kita ruangan berkesan kedua itu di UKS. UKS? Kenapa UKS? Kenapa bukan lab TKJ? Di situ dingin deh TKJ. Iya. Karena waktu saya kerja lapora LPJ saya itu di situ. LPJ OSIS? Iya, saya ditemani Pak Ujong. Oh, Masya Allah. Ya. Ruangannya berkesan karena orangnya juga mungkin berkesan. Iya, karena Pak Bojong yang membuat saya semangat organisasi di sini. Iya, jadi salah satu alumni lagi, sudah banyak lagi nih. Jadi Pak Herudin namanya ya. Pak Herudin itu adalah sekarang sudah jadi kepala tata usaha di sini. Ya, dulu masih sama-sama dengan Kak Fajrin, maksudnya jadi pembinanya Kak Fajrin ya di OSIS. Pembina di OSIS ya, sama Pak Wahidin. Iya, dengan Pak Wahidin. Iya, sehingga kayaknya dulu ditempa betul untuk berorganisasi ya. Iya, ditempa betul. Itu ya luar biasa menurut saya untuk belajar organisasi. Dari semua hal-hal yang saya tidak tahu, menjadi tahu sampai itu ya itu hal yang luar biasa. Makanya saya lebih aktif di organisasi dibandingkan di dalam kelas. Tadi sudah disampaikan bahwasanya akademik mungkin sedang. Iya, sedang. Iya. Ya, jadi tapi meskipun sedang ilmunya banyak. Ya, betul. Karena banyak dari pengalaman juga. Iya. Bukan berarti tidak masuk di kelas ya Kak Fajrin ya? Betul. Rajin saya alhamdulillah waktu selama di SMK saya tidak pernah ada alpanya. Iya. Izin pun tidak ada, aman. Karena sekolah itu begitu menyenangkan ya? Iya, karena dunia pertemanan dengan circle saya itu yang membuat daya tarik saya waktu ke sekolah itu semangat. Iya. Jadi makanya saya selalu bilang sama anak-anak sekarang bahwa apa yang tidak kesenangi dari sekolah, ketemu dengan teman-teman, pelajarannya juga saya kira menyenangkan semua ya. Betul. Meski tidak dituntut di semuanya harus ranking 1 ya. Ya. Ingat saja yang penting kalau mau ke sekolah ingat saja saya mau ketemu teman. Ya. Betul. Jangan dulu ingat bahwa aduh sebentar belajar bahasa Inggris lagi atau aduh sebentar belajar matematika lagi. Ingat saja teman sebangkunya bahwa saya mau ketemu lagi sama siapa tadi? Akmal. Ya. Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Kak Fajrin ini bergelut di OSIS. Jadi teman-teman atau adik-adik sekalian di SMK 1 itu ada beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama itu mungkin tadi yang sampaikan OSIS, ada juga Sispala, bagian pencinta lingkungan, alam dan sebagainya. Terus ada juga PMR. Di sini juga ada PMR, ada jurnalistik yang memang menyukai dunia fotografi dan sebagainya.
Apa lagi Bu Linda? Oh, ada rohis untuk keagamaan. Iya. Nah, untuk olahraga kita juga memfasilitasi di sini. Kalau ada yang mau olahraga sore, kita tetap bentuk tim, entah itu voli, bola atau sebagainya, supaya kan futsal futsal minat anak-anak kan beda-beda. Kita memfasilitasi di sini. Iya. Jadi futsal kemarin sudah juara, Dik? Iya, pernah. Dan kita juga kadang membuat pertandingan ya, antar sekolah. Iya. Jadi ya, sekolah makin di SMK 1. Itu sangat membanggakan. Itu yang paling penting. Ya, ini aduh, kayaknya sudah mau berakhir saja nih Bu Linda. Padahal kita masih mau lebih panjang lagi ceritanya dengan Kak Fajrin. Ya, ini last but not least ini Kak Fajrin. Tolong dideskripsikan ke calon-calon murid baru, kenapa mereka harus sekolah di SMK 1 dan kenapa mereka harus pilih TJKT. Oke, adik-adik yang belum ada pilihan, jadi menurut saya kamu harus pilih TKJ atau apa namanya? TJKT yang di sini karena kalian akan banyak pengalaman tentang perkembangan teknologi sekarang. Jadi jangan ketinggalan teknologi karena sekarang itu mainnya semua orang itu di teknologi. Ya, jadi segala hal yang terjadi di kehidupan kita ke depannya itu akan semua bergantung kepada teknologi. Jadi untuk memulai hal itu masuk di TKJ, TJKT, banyak peluang kerjanya, banyak juga peluang di PNS-nya juga banyak, peluang hal-hal lainnya juga itu semua terbuka lebar. Di semua pengangkatan CPNS pasti semua ada yang namanya informatika, yang semua sarjana komputer itu sudah pasti, dan itu kamu belajar dari dasarnya di SMK dulu. Habis itu lanjutkan ke arah tingkat sekolah tinggi, ya ambil jurusannya teknik informatika seperti itu. Jadi tadi Kak Fajrin nggak sempat sebut perkembangan teknologi ya. Bukan berarti main HP game ya Kak Fajrin ya. Ya, karena sekarang ini adik-adik kalau HP pasti game. Oh iya. Mungkin kita bisa positive thinking, gamenya itu sebentar dia buat di TKJ. Oh iya. Jadi kalau kalian suka game, kalau kalian belajar di TKJ, TJKT itu kalian akan belajar bagaimana caranya bikin game. Jadi bukan cuma kalian yang mainkan gamenya, tapi kalian yang bikin gamenya. Iya. Kalau sekolahnya di TJKT, kemudian lanjutkan lagi ke perguruan tinggi di jurusan yang sama, ya. Kemudian apa lagi nih? Ya, semoga obrolan kita kali ini banyak sekali memberikan manfaat untuk calon murid baru yang baru akan mendaftar di SMK 1 karena kita ini sekarang baru berada di awal ya, di tahap awal penerimaan murid baru. Jadi mungkin para murid baru ini masih bingung. Saya mau ke SMA atau SMK? Ya, SMK saja. Kemudian jurusan apa ini di antara kelima-limanya ya? Kalau kalian mau mengikuti perkembangan dunia teknologi dan informasi, maka ya TJKT adalah jurusan yang paling tepat. Ya. Kemudian sebelum menutup, bisa Kak Fajrin mungkin menyampaikan bagaimana caranya kalau tadi kan usahanya di pariwisata, kita sedikit membahas. Kira-kira mungkin ada teman-teman atau kakak-kakak yang nonton dan mau begitu jasa dari Selayar, bisa menghubungi siapa begitu? Yang mau jalan-jalan ke Selayar atau orang Selayar juga, kan orang Selayar juga banyak yang belum berwisata seperti saya. Saya termasuk langsung chat ke Kak Fajrin menanyakan harga, budgeting berapa kalau pergi ke sini. Ya, mungkin bisa silakan promosikan dulu Selayar travelingnya. Oke, mau berwisata. Jadi tagline-nya kami Selayar Traveling di Selayar aja. Jadi kalau mau berwisata di Selayar aja. Di Selayar aja. Jadi kita di Selayar mempunyai 130 pulau. Jadi yang kami lagi hype untuk berwisata itu di Bahuluan, Tambuluang, Ampulasi, namanya BTP. Jadi Bahuluan, ya BTP. Jadi itu destinasi unggulan yang kami promosikan sekarang. Jadi kalau teman-teman atau di luar sana yang mau ke Selayar, bisa hubungi kami di Instagram kami di Selayar Traveling. Nanti mungkin ada di nanti kita ini. Atau bisa di nomor kami juga di WA. Bisa untuk ke Selayarnya, untuk kakak-kakak semuanya yang belum tahu Selayar bisa konsultasi dulu via WA.
bisa. Tanya-tanya budget juga bisa. Tidak ikut di paket atau bertanya tentang low budget juga kami menerima semuanya. Oke, jadi kami semua tiada masalah mau budgetnya seperti apa, kami akan fasilitasi tripnya sebagus mungkin. Ya, sesuai dengan request ya. Sesuai dengan request dari calon tamunya. Ya, Semoga kita juga berharap websitenya cepat jadi ya, karena kita doakan ya semoga cepat jadi websitenya. Walaupun kita langsung konsultasi kita sudah bisa lihat berapa. Iya, jadi sudah bisa sudah bisa ini ya spill sedikit lihat di website dulu, terus kita nabung dulu ya. Iya, seperti itu. Ya, itu tujuannya websitenya sebenarnya. Iya, untuk membuat suatu bayangan budgetingnya. Karena kadang orang Iman, kita tanya dulu, nanti dia jadi bagaimana ya. Jadi fungsinya tadi websitenya adalah supaya kita bisa intip-intip dulu ceritanya, ya. Betul sekali. Iya. Kita menantikan ini supaya cepat selesai terrealisasi. Baik, itu tadi perjumpaan kita dengan salah satu alumni TJKT. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di jumpa ya di episode selanjutnya dengan narasumber dari alumni jurusan lain. Ini adalah alumni pertama Kak Fajrin ya, kita undang ke sini dan masih ada 4 alumni lagi yang akan kita undang dari jurusan lain, MPLB, AKL, DKV dan ULP. Ya, jadi nanti ada episode selanjutnya. Bisa melihat perbedaan-perbedaan dari jurusan-jurusan yang ada dan bisa mengetahui saya di sini bisanya maksudnya. Iya. Oke, baik, kita tutup ya. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Bye. Terima kasih.